Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara Technical Workshop Series Hacktivate yang kedua. Jadi ini series kedua dari digital marketing ya, yang mana series pertama kemarin kita sempat ngebahas riset market sebelum lebaran biar ketiban cuan. Nah, series kedua ini masih berhubungan dengan percuanan ya, tapi fokusnya lebih ke menjangkau niche market untuk memasarkan produk. Yang mana kita bakal ngebahas seputar kayak gimana sih menjangkau spesifik dari target kita menggunakan paid ads atau bahkan organic content. Dan instrukturnya masih sama, masih bareng Mas Aditya Hidayat Saputra selaku Head of Marketing Hacktivate itu sendiri. Nah, tapi sebelum kita mulai sesi kita pada malam hari ini, Ana ingin menjelaskan general information nih yang harus diikuti oleh teman-teman semua selama acara berlangsung. Yang pertama, peserta dipersilakan untuk bertanya ketika proses penjelasan materi berlangsung melalui kolom Q&A. Jadi jangan di kolom chat ya, langsung aja ke kolom Q&A kalau misalnya teman-teman semua ada pertanyaan. Yang kedua, 3 penanya terbaik akan mendapatkan free course dari kode by Hacktivate. Dan jangan lupa buat teman-teman semua enjoy di event, oke? Nah, langsung aja kita sapa ya instruktur kita pada malam hari ini. Selamat malam Mas Adit. Selamat malam, Ana. Oke, gimana Mas kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, Kayaknya mukanya cerah banget ya, udah siap nih buat ya siap dong. sharing-sharing mengenai niche market ini sendiri sama teman-teman semua ya. Siap, siap. Oke, Oke, waktu dan tempat langsung dipersilakan aja nih Mas. oke. Terima kasih, Ana. Sebelumnya yang kemarin hadir di seri satu berapa orang ya di sini ya? Saya pengen tahu coba. Ada yang kemarin hadir di seri satu nggak? Yang kemarin kita ngebahas tentang bagaimana research market. Oh, berarti ini pada orang baru semua ya? Oke. Ya, kemarin di minggu kemarin, ya saya sedikit nge-review kemarin aja, kita ngebahas tentang bagaimana caranya untuk kita melakukan research market. Di antaranya dengan bagaimana kita memahami sebuah persona, bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan mereka seperti apa dan lain-lain. Nah, sebenarnya melakukan research terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya nih. Nah, kemarin kita sudah melakukan research ya, sudah melakukan nih. Oh, kita mau menjangkau orang dengan usia sekian sekian. Saya mau menjangkau perempuan dengan usia sekian dengan pekerjaannya apa setelah membuat persona. Nah, berikutnya saya setelah membuat konten ini bagaimana cara kita menyampaikan konten ini kepada mereka. Ya, bagaimana cara kita menjangkau mereka. Nah, ini sekarang sini kita masuk bahasannya. Oke, saya akan mulai untuk masuk ke screen share saya. Oh ya, kalau ada yang mau bertanya, tanya aja langsung, nggak usah malu-malu. Pakai aja kolom chat, kolom Q&A ya. Ntar kalau misalkan saya bisa langsung balas, ya langsung saya jawab pertanyaannya. Daripada ditunggu-tunggu, ntar keburu lupa deh jadinya. Oke, oke. Kita masuk dalam bahasan. Sebelum kita membahas bagaimana cara menjangkau marketnya, saya sedikit menjelaskan dulu apa itu digital marketing. Ya, kita belum masuk sini kemarin. Kita kemarin masih masuk apa itu marketing ya. Dan digital marketing ini sedang booming-boomingnya ya tahun ini, mungkin bukan tahun ya, beberapa tahun belakangan ini mulai orang-orang mencari digital marketer. Nah, saya meluruskan dulu ini semua bahwa yang namanya digital marketing itu tidak melulu ngomongin yang namanya ads ya. Jadi digital marketing ini tidak selalu ngomongin ads karena sekarang orang-orang udah mulai pada bias antara apa itu digital marketing sama apa itu paid ads ya. Jadi saya ingin luruskan bahwa digital marketing itu tidak hanya mengenai ads tapi bisa juga mengenai bagaimana cara menjangkau pasar menggunakan teknologi. Wah, pas banget Adan. Kita tunggu Adan dulu ya sekitar 2-3 menit baru saya akan meneruskan ke materi karena supaya ya jelas juga suaranya. Oke. Sambil nunggu Adan mungkin bisa sambil kenalan-kenalan dulu nama atau bisnisnya apa, jadi bisa saling kenal. Oke.
Oke, kita lanjut. Oke, jadi yang namanya digital marketing ini sebenarnya bukan barang baru teman-teman, tapi ini sudah diimplementasi sejak lama. Cuman dulu-dulu namanya adalah marketing. Nah, kesini-kesini, seiring dengan perkembangan teknologi, banyaknya cara untuk menjangkau pasar, banyaknya cara untuk melakukan metode riset, banyaknya cara untuk melakukan produk research, cara-cara digital tersebut dikompilasi menjadi sebuah hal yang namanya digital marketing. Jadi jangan ketukar ya antara digital marketing sama Facebook Ads atau Instagram Ads atau Google Ads. Semua ads tersebut adalah bagian dari marketing, tapi digital marketing itu bukan melulu mengenai itu. Jadi mengenai semuanya. Bagaimana cara itu menggunakan teknologi. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan yang utama dari audiens kita. Kita kemarin sudah mempelajari bahwa audiens kita tuh gini, profesinya ini, wanita, laki-laki, umur sekian, hobi sekian, dan lain-lain. Nah, tapi perlu kita ingat baik-baik bahwa misalkan audiens saya adalah wanita umur 25 tahun. Tidak semua wanita umur 25 tahun itu menyadari produk Anda. Tidak semua orang itu menyadari produk Anda, walaupun Anda telah membuat persona sebagus mungkin untuk target marketnya, tapi tidak semua persona Anda itu mengetahui bisnis Anda. Ada yang namanya level of awareness atau level dari kekenalan kita terhadap mereka. Ya, nah level dari audiens pertama adalah unaware. Unaware ini adalah tipe audiens yang mereka sama sekali belum kenal siapa Anda. Mereka belum tahu kalau saya punya bisnis Hacktivate, misalkan seperti itu. Mereka belum tahu ada yang namanya bisnis makanan sehat. Mereka belum tahu ada yang namanya kursus bahasa Inggris. Mereka benar-benar unaware. Mereka nggak tahu. Bahkan kadang kala pun mereka nggak tahu kalau mereka itu punya masalah. Masalah itu dalam artian masalah yang diselesaikan dengan bisnis. Gitu. Ya, mereka nggak tahu kalau mereka itu overweight. Mereka nggak tahu kalau mereka itu punya masalah kulit. Mereka nggak tahu mereka punya masalah rambut. Kalau misalkan produknya ada kosmetik. Mereka benar-benar unaware. Nah, kalau mereka personanya pas dan kita berbicara dengan mereka selaku selaku marketing, kita nggak bisa langsung menawarkan kepada mereka sebuah produk. Nanti mereka bingung. Ini produk buat apa ya? Ini produk fungsinya apa ya? Ini produk emang saya butuh gitu. Katakanlah kalau kita coba cari contoh studi kasusnya, saya kan marketingin Hacktivate. Hacktivate itu produknya adalah edukasi, baik itu belajar full stack JavaScript, belajar JavaScript atau coding, ataupun salah satunya adalah belajar digital marketing yang kelas yang saya ajar. Ya. Kalau saya bikin persona, lalu saya tawarkan kepada orang itu, hey,
ini program digital marketing, harganya sekian juta, join sekarang. Mereka akan bingung di sini. Pertama, mereka akan bingung, digital marketing itu buat saya efeknya apa? Emang saya butuh digital marketing? Ya. Kedua, siapa kamu? Tiba-tiba nawarin saya produk. Ketiga, saya walaupun mau beli produk dan saya tahu masalah saya belum trust sama kamu. Gitu. Jadi level unaware adalah seperti itu. Mereka benar-benar belum kenal siapa kita. Di level ini, cara kita berbicara kepada mereka itu harus diganti. Jangan kita berbicara mengenai brand. Jangan kita berbicara mengenai produk. Tapi kita bicara kepada mereka adalah masalah-masalah mereka dan solusi-solusinya. Kalau kita ambil contoh Hacktivate dan kita ambil contohnya adalah kursus digital marketing, kita berbicara kepada mereka adalah masalah tentang cara menjangkau pasar. Anda belum bisa menjangkau pasar, misalkan Anda belum mengetahui cara produk research, sini saya ajarin cara produk research. Sini saya ajarin cara mempelajari sebuah persona. Sini saya ajarin bagaimana cara membuat marketing plan. Sini saya ajarin bagaimana cara mengelola Facebook Ads yang bagus di situ. Kita berbicara adalah value di sana. Berikan kepada mereka value-nya. Berikan kepada mereka sesuatu yang membuat mereka percaya sama kita. Seperti salah satunya adalah webinar ini. Ya, Anda yang di-invite ke sini adalah Anda yang saya berikan value. Ya, di sini saya berikan value kepada Anda bagaimana konsep digital marketing, bagaimana digital marketing itu bekerja. Jangan langsung ditawarin suruh join, karena itu akan mental orang-orang. Tapi berikan value-value. Jadi kalau pada saat Anda berbicara kepada orang yang mempunyai level awareness-nya adalah unaware, ya, jangan Anda langsung ngomongin produk. Ya, nanti kita bahas di funnel-nya. Level kedua adalah level customer yang sudah aware terhadap produk mereka, terhadap masalah mereka. Sebentar ya. Oke. Segmen yang kedua adalah customer yang sudah aware terhadap problem mereka. Mereka sudah menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu. Mereka sudah menyadari bahwa mereka mempunyai masalah yang harus diselesaikan. Mereka sudah mengetahui itu. Namun, mereka belum mengetahui produk apa yang akan saya gunakan, produk apa yang saya akan pakai, obat apa yang akan saya konsumsi, kursus mana yang akan saya ambil. Mereka belum tahu. Tapi dalam hati mereka, mereka sudah sadar bahwa mereka punya masalah yang harus diselesaikan. Ini biasanya level-level, kalau misalkan ambil contohnya digital marketing ini, orang yang sudah mengetahui bahwa kok sales saya stoknya stuck terus ya, kok penjualan saya nggak naik-naik ya, kok saya nggak bisa menjangkau lebih banyak pasar ya, kok produk saya nggak laku ya, kok barang saya kalah saing sama kompetitor ya, kok kompetitor cepat banget growth-nya. Mereka sudah punya masalah itu, tapi mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka nggak tahu mereka harus ngapain di sana. Ya, di sini kita cara berkomunikasi dengan mereka, baru kita menawarkan sebuah konsep di sini. Jadi, cara kita berbicara dengan orang yang aware of problem adalah kita berbicara, oh, ada yang namanya digital marketing, ada yang namanya Facebook Ads, ada yang namanya content marketing, ada yang namanya ini. Kalau misalkan kita berbicara dengan orang yang punya masalah kosmetik, ada yang namanya skincare loh, untuk masalah kamu yang kulitnya gini-gini. Kalau kita berbicara dengan orang yang di bidang diet, ada yang namanya diet keto loh, yang bisa gini-gini. Jadi kita memperkenalkan kepada mereka adalah konsep generalnya. Di sini kita belum ngomongin produk. Di sini kita masih berbicara general konsepnya. Supaya mereka menyadari dulu, oh ternyata masalah saya ini ada solusinya loh. Nah, di level berikutnya, baru kita berbicara masalah produk. Di sini mereka sudah memilih-milih produk apa yang akan saya beli, brand apa yang akan saya gunakan. Di sini mereka sudah tahu bahwa yang namanya sakit kepala itu obatnya adalah paracetamol. Tapi brand apa yang akan saya gunakan? Apakah akan saya gunakan Panadol? Apakah saya akan gunakan Paramex? Apakah saya akan gunakan dan lain-lain?
Kalau misalkan kita ambil khususnya studi digital marketing kursus, mereka udah tahu bahwa mereka pengen belajar digital marketing. Tapi apakah mereka mau milih dari Hacktivate kah? Mau milih dari Purwadika kah? Mau milih dari mana? Di mana mereka sudah menimbang-nimbang di sini plus minus benefitnya seperti apa. Kalau misalkan produk mereka skincare dan mereka sudah tahu, oh saya punya masalah kulit kering, produk apa yang akan saya gunakan kah? Apakah mau dari Viva, mau dari Wardah, mau dari apa? Mereka sudah menimbang-nimbang. Tiap brand mempunyai plus minus masing-masing. Nah, di sini baru kita berbicara dengan mereka harus menggunakan benefit dari produk kita apa saja. Benefitnya apa, kelebihannya apa saja, terus dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini baru kita memperkenalkan bahwa saya mempunyai ini kursus Hacktivate, kan saya mempunyai program fundamental digital marketing. Benefitnya kita akan berbicara dengan style case tadi, kita akan berbicara mengenai ini itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di kasus lain, misalkan skincare, oh ini ada yang namanya produk SK2. SK2 mempunyai benefit ini dibanding dengan kompetitor yang lain. Seperti itu. Jadi tone bicara kita itu harus kita sesuaikan dengan kepada siapa kita bicara. Ya. Dan yang terakhir adalah orang yang sudah aware terhadap produknya dan mereka sedang mencari produk lain dari brand kita. Ini adalah customer yang paling disukai oleh semua bisnis. Kalau kita ambil kasusnya di fundamental digital marketing FDGM-nya Hacktivate, dia sudah ambil kelas FDGM dan dia pengen mengambil course yang lain. Misalkan, oh saya sudah ini, apalagi yang akan saya ambil course-nya untuk meningkatkan skill saya. Di sini mereka sudah aware terhadap semuanya dan mereka akan loyal di sini. Nah, dari keempat step tersebut, kita menyadari bahwa kita nggak bisa dong berbicara dengan satu nada ke semua orang. Kita nggak bisa menawarkan produk terhadap semua orang. Kita harus menawarkan produk kepada orang yang telah mengerti produk. Seperti itu. Nah, bisnis Anda di level mana? Apakah Anda cara berkomunikasi dengan setiap orangnya sama? Ya, mau orang itu kenal atau nggak kenal Anda kasih spesifikasi produk Anda. Mau orang itu butuh atau nggak butuh barang Anda kasih benefit produk Anda. Nah, di mana coba level Anda di sini? Pada saat Anda berbicara dengan customer Anda. Karena dengan Anda menggunakan pola bicara yang pas, customer pun akan pas datang. Seperti itu. Nah, kita akan bahas apa itu funnel di sini. Jadi, funnel adalah sebuah konsep di mana menggiring target market kita yang tadinya mereka tidak aware terhadap problem mereka, menjadi aware dengan produk kita dan menjadi loyal customer kita. Journey dari orang ini yang kita sebut sebagai funnel atau marketing journey atau customer journey. Biasanya kalau orang selain yang funnel ngomongnya adalah marketing journey. Nah, di sini tugas kita sebagai marketing harus menggiring mereka semua di sini. Tidak semua bisnis itu mempunyai level customer awareness yang sama. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan saya menjual produk digital marketing course, kayak Hacktivate FDGM, saya akan berhadapan dengan banyak orang yang seperti ini. Mereka sudah tahu bahwa mereka pengen ningkatin sales. Mereka sudah tahu mereka mau memperbesar bisnis mereka, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan bisnis Anda adalah fashion, ya, bisnis Anda adalah fashion, Anda akan banyak berhadapan dengan orang seperti ini. Mereka sudah tahu brand-brandnya apa saja. Mau beli dari Zara kah, mau beli dari X kah, mau beli dari Anda kah, ya. Mereka sudah tahu, mereka sudah nggak usah diajarin lagi gimana cara pakai baju, gimana cara pakai sepatu, mereka udah nggak usah diajarin lagi apa fungsi baju dan fungsi sepatu. Ya. Mereka sudah aware banget sama produk-produk mereka, produknya. Dan mereka benar-benar mencari brand. Jadi kalau Anda mempunyai bisnis fashion, customer Anda atau orang-orang di sekitar bisnis Anda kebanyakan adalah orang yang sudah aware terhadap produk. Kalau bisnis makanan gimana? Bisnis makanan biasanya juga kalau nggak di sini, di sini. Kalau bisnisnya adalah skincare biasanya di level aware of product, karena biasanya wanita sudah mempelajari skincare sejak dahulu kala. Nah, semakin rendah level dari bisnis Anda, audiens bisnis Anda, sebenarnya pasarnya semakin luas. Semakin tinggi level awareness dari bisnis Anda,
pasarnya semakin banyak kompetitornya. Karena orang-orang sudah nggak usah lagi diajarin seperti itu. Oke, jadi tidak semua bisnis mempunyai level customer awareness yang sama. Jadi Anda harus pelajari audiens Anda itu kebanyakan di level apa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kepada gambar ini. Ini adalah gambar yang sangat menarik. Satu gambar ini saya bisa menghabiskan waktu setengah jam untuk membahas gambar ini. Nah, ini adalah proses di mana sebuah bisnis itu mengalami journey-nya di sini. Kita lihat sebelah kiri. Ini adalah traffic. Traffic ini adalah orang-orang yang tidak mengenal bisnis Anda. Atau kalau dalam audiens temperatur, kita sebut sebagai cold market. Orang-orang yang dingin, nggak kenal siapa Anda. Nah, ini biasanya orang-orang yang di internet, orang-orang yang berjalan-jalan di luar, orang-orang yang benar-benar orang asing aja. Ya. Orang-orang yang sedang browsing di Facebook, browsing di IG, browsing di TikTok, orang yang lagi di bis, dan lain-lain, itu kita sebut semua sebagai cold traffic. Karena konsep kita sekarang adalah digital marketing, berarti orang-orang yang menggunakan sosial media atau orang-orang yang menggunakan internet. Ya. Semua kita sebut sebagai cold traffic, orang-orang yang nggak kenal siapa. Nah, dalam marketing, ya, tugas marketing adalah memindahkan orang, level orang dari kiri ke kanan. Bagaimana caranya memindahkan orang dari cold temperature audience masuk ke dalam warm temperature audience atau orang yang sudah mulai kenal siapa Anda. Nah, cara menjangkau orang itu sebenarnya ada banyak. Ya, cara menjangkau mereka itu ada banyak. Tapi di sini saya ambil sampelnya adalah 2. Sorry. Nah, cara memindahkan atau menjangkau cold traffic menjadi warm traffic, cara paling efisien biasanya menggunakan landing page. Di sini. Landing page atau dalam bahasa kerennya adalah web atau web page atau home page atau website, ya semua sama aja, barangnya itu aja. Pokoknya konsepnya adalah konten yang ada di internet yang Anda miliki yang bisa dilihat oleh publik, ya. Mau itu landing page, mau itu apapun, mau itu web page, mau itu home page, bisa. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Nah, atau kita menggunakan sosial media konten seperti Facebook, seperti Instagram, seperti TikTok, LinkedIn, VK, dan lain-lain. Ya, pokoknya kita pengen menjangkau mereka. Nah, pada saat kita memberikan konten kepada mereka, konten apa yang akan kita berikan? Itu pertanyaannya kan ya. Nah, pada saat kita menjangkau traffic yang cold, kita harus menggunakan yang namanya lead magnet. Lead magnet ini adalah konsep di mana kita memberikan sesuatu yang menarik untuk mereka, konten yang sangat valuable untuk mereka, dan mereka akan menukarkan konten tersebut dengan kontak mereka. Kalian pernah ngeliat nggak kalau misalkan di sebuah mall gitu, ada yang nawarin barang, ya, tapi sebelum Anda dapatkan barangnya, Anda harus mengisi form dulu, nama, alamat, nomor telepon, ya. Dan Anda akan dengan senang hati mengisi alamat tersebut karena Anda nggak tahu apa. Pada saat Anda setelah mengisi alamat, nama, nomor telepon, Anda mendapatkan barang sampel. Nah, itu adalah konsep dari lead magnet, ya. Kalau itu adalah lead magnet dengan konvensional. Karena kita berbicara dengan digital marketing, lead magnet dalam digital marketing adalah sesuatu yang bersifat konten digital. Contohnya seperti e-book. Ya. E-book. Oh, memang ada Mas orang yang mau menukarkan menukarkan kontak dengan e-book? Banyak. Kalau Anda melihat-lihat di browsing di mana-mana tiba-tiba ada e-book resep masakan 1 bulan dalam bulan Ramadan, ya. Pas mau diklik, keluar formnya, nama, nomor handphone, email. Ya. Anda dengan senang hati mengetik alamat tersebut, terus kontennya dikirim ke email Anda. Itu Anda sudah terjebak yang namanya lead magnet. Atau webinar. Ya. Anda mau webinar seperti ini, masukin nama, email, nomor handphone. Anda masuk ke dalam webinarnya, orang yang webinar dapat kontaknya. Seperti ini.
Ya, ini adalah lead magnet. Ya. Atau kalau pas Anda mau nonton sebuah video, ya, video di sosial media, pas diklik di bawah sebuah halaman, masukin nama, email, nomor handphone. Anda nonton videonya, Anda kasih kontaknya. Itu juga lead magnet. Kenapa lead magnet? Lead magnet ini sangat powerful. Begini ya, dalam sekumpulan sosial media orang dalam sosial media, itu sangat banyak tipe orang. Ya, kita tahu di dalam Facebook itu ada jutaan orang. Di dalam itu ada banyak jenis orang. Umur sekian sampai sekian, hobinya apa, punya interest terhadap suatu barang berbeda dan lain, itu sangat crowded ya di dalam sosial media atau bahkan di dalam internet. Kita pengen misahin orang-orang yang mempunyai sebuah interest terhadap suatu hal dengan cara kita memberikan konten lead magnet. Oke, saya ingin misahin orang-orang yang punya interest terhadap digital marketing. Kalau gitu saya akan memberikan konten yang mempunyai value digital marketing kepada halayak di sosial media, tapi sebagai gantinya orang tersebut memberikan kontak kepada kita. Seperti itu. Ya. Kalau dianalogikan seperti ini. Di dalam padang rumput itu ada serigala dan ada domba. Ya. Kita pengen memisahkan, kita pengen ngambil serigalanya. Cara paling gampang adalah dengan kita menyodorkan daging. Lalu serigala akan datang kepada kita. Dombanya nggak datang kan? Karena domba nggak punya interest sama daging. Itu juga konsep yang kita gunakan pada saat kita menggait cold market. Kita tawarkan daging kepada cold market. Kita tawarkan sesuatu yang bervalue kepada mereka, sehingga mereka mau datang kepada kita, memberikan kontak mereka kepada kita, atau melakukan sesuatu hal, dan baru kita kasih dagingnya kepada mereka. Ini disebut sebagai lead magnet. Ya. Nah, orang-orang yang sudah masuk ke dalam jebakan lead magnet ini, ya ini jebakan kata kasarnya lah ya, jebakan lead magnet ini, dia akan menjadi warm audience di sini. Dia akan menjadi audiens yang telah kenal brandnya kepada audiens yang telah teredukasi. Biasanya audiens ini terdapat di email listnya Anda, ya, terdapat dalam kontak listnya Anda, dalam kontak WA, dalam kontak nomor handphone, audiens ini, atau sebagai sosial media followernya sosmed Anda, atau sebagai Telegram member dari grup Anda. Sampai sini paham dulu nggak konsepnya? Yang namanya warm audience, ya. Sebagai studi kasus, ya, saya langsung aja buka-bukaan dapur di minggu kemarin, ya. Di minggu kemarin saya mengajarkan bagaimana caranya research market. Ya, itu menurut Anda hal yang bervalue atau enggak? Menurut saya sih hal yang bervalue. Lalu Anda menukarkan kontak Anda kepada saya dan Anda menonton webinar saya. Pada akhir acara, saya tawarkan Anda untuk masuk ke dalam grup Telegram saya. Berarti yang Anda masuk ke dalam grup Telegram saya, Anda telah menjadi warm audience saya, atau audiens yang sudah teredukasi, audiens yang sudah kenal siapa saya, audiens yang sudah kenal siapa itu Hacktivate. Pola komunikasinya beda nggak? Jelas beda pola komunikasinya. Kalau cold, kita membicarakan masalah yang sangat general. Kalau warm, kita sudah berbicara dengan lebih spesifik, lebih mempunyai jenjang di sana, lebih mempunyai tujuan lebih jelas di sana untuk marketing plan tertentu misalkan di situ. Ya. Nah, orang-orang yang sudah ada di dalam warm audience ini itu tidak berhenti di situ journey-nya. Kita harus terus mengedukasi mereka menjadi sebuah hot audience atau audience yang sudah mempunyai intent sangat kuat untuk melakukan purchasement di situ. Ya. Dengan cara apa biasanya kita bisa memindahkan ke warm, dari warm ke hot? Biasanya, seumumnya orang-orang menggunakan mail blast, ya, atau di blast email kepada kontak list atau kepada email list, ya, atau menggunakan email marketing, ya mungkin di sini masih agak belum pernah mendengar email marketing ya. Jadi email marketing adalah sebuah tool di mana kita bisa menggunakan automasi dari email kepada
orang-orang, misalkan 2 hari sekali di-emailin, seminggu sekali di-emailin gitu. Ya. Atau kita bisa menggunakan personalized post atau konten yang lebih personal seperti itu. Jadi ini adalah media untuk kita berbicara dengan warm audience. Terus apa yang harus dibicarakan ke warm audience? Nah, untuk memindahkan dari warm audience ke hot audience, kita menggunakan sebuah benda yang namanya tripwire. Atau ini another jebakan Batman sebenarnya. Apa sih tripwire? Tripwire adalah kita mencoba untuk menjual sesuatu yang harganya sangat-sangat murah. Mereka jadi tidak berpikir apakah ini barang mahal atau enggak. Karena harga kita jual sangat murah dan sangat masuk akal harganya lah. Misalkan kalau misalkan dalam sebuah Telegram member yang user udah ribuan gitu. Terus orang itu menawarkan barang yang harganya murah kepada member tersebut, itu mereka sedang menawarkan tripwire. Fungsinya apa tripwire ini? Tripwire ini fungsinya adalah mensegmentasi dari audiens Anda. Dari warm ke hot. Membedakan antara orang-orang yang pengen gratisan aja, itu nggak apa-apa, banyak juga yang pengen gratisan doang, itu wajar, dan orang-orang yang bersedia membayar untuk servis Anda atau untuk produk Anda. Nah, di sini kita segmentasi mereka. Oh, ini ternyata orang-orang yang belum mengeluarkan uang, dan ini orang-orang yang sudah mengeluarkan uang. Karena dalam konsep marketing, hal yang paling susah adalah mengeluarkan rupiah pertama. Jadi walaupun rupiah pertamanya hanya 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, itu adalah hal yang paling sulit di dalam marketing. Karena orang yang sudah pernah mengeluarkan uang sedikit, ya walaupun cuma mungkin 50.000, 100.000, mereka sebenarnya telah membayar dengan trust, dengan kepercayaan. Mereka percaya kepada kita bahwa kita mempunyai sesuatu yang bagus untuk mereka dengan uang tersebut. Jadi orang-orang yang di hot audience ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai kepercayaan. Oke. Biasanya mereka ada di dalam segmented user. Segmented user itu berarti orang-orang yang sudah ada di dalam transaction list lah, dalam list pelanggan Anda. Kalau misalkan ini. Nah, kan ini, kalau ini adalah orang-orang yang bergentayangan di internet. Kalau ini adalah orang-orang yang telah masuk ke dalam kontak Anda, ke dalam email Anda, sosmed follower Anda, atau dalam Telegram member Anda. Tapi kalau hot ini orang-orang yang sudah ada di dalam list pelanggan Anda. Ya. Bila Anda sudah mempunyai banyak customer audience hot, berarti sebenarnya proses marketing Anda sudah lancar, sudah bagus. Cuman memang belum dimetodologikan. Nah, orang-orang yang telah berada di dalam hot audience, ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Anda. Dan kalau kita berbicara kepada mereka, kita harus berbicara mengenai sesuatu yang lebih besar value-nya. Value yang lebih besar, barang yang lebih tinggi nilai jualnya. Ya. Kalau di sini kita membicarakan value yang gratisan, kalau di sini kita membicarakan barang yang menjual barang yang murah, kalau di sini kita menjual barang inti kita. Misalkan kita menjual course yang fundamental bidang marketing, atau kita menjual sesuatu yang lebih mahal, misalkan skincare kit, misalkan seperti itu. Ya. Kalau kita tawarkan langsung di sini, mental. Jadi kita harus tawarkan kepada orang yang telah teredukasi. Ya. Biasanya kita dengan apa? Mengedukasi mereka. Bisa dengan demo produknya. Misalkan kalau software, Anda dikasih demonya. Ya. Atau kita bisa menyangkut mereka dengan story, dengan cerita. Ya. Saat mau ke barang ini punya sebuah story apa. Terus Anda juga bisa menggunakan testimonial untuk berbicara kepada mereka. Pengalaman-pengalaman dari orang yang telah menggunakan barang Anda sebelumnya. Atau Anda bisa membuat webinar atau mini kelas kembali untuk mengedukasi mereka bahwa ada sebuah value yang lebih besar di sana yang bisa didapatkan. Dan apa yang ditawarkan, ini Anda harus menawarkan core offer dari bisnis Anda atau barang yang punya nilai profit yang paling tinggi atau barang yang paling mempunyai value tinggi.
di sini. Nah, pola kita berbicara kembali, kita harus menyesuaikan dari audiens ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Saya coba cek dulu, ada pertanyaan nggak sih? Ceknya gimana ya? Ceknya di Zoom-nya. Oke, gimana ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, tadi kita telah membahas di sini namanya adalah landing page. Ya. Saya akan sedikit membahas dari pentingnya sebuah bisnis itu mempunyai website. Karena website itu adalah salah satu cara komunikasi paling efektif kepada audiens Anda. Jadi Anda harus mempunyai website. Kenapa sih harus punya? Kayak gini. Pada saat kita membutuhkan sesuatu, selaku orang yang telah mempunyai wawasan tentang teknologi, pasti hal yang pertama kali Anda gunakan adalah Google. Oh, saya pengen ke dokter gigi. Di mana dekat ya? Nyarinya Google. Oh, saya pengen pengen cari ikan cupang. Di mana nyarinya? Google. Oh, saya pengen ke pom bensin. Di mana nyarinya? Google. Oh, saya pengen ini. Nyarinya Google biasanya. Nah, Google itu menggunakan website sebagai feeding konten mereka. Jadi kalau bisnis Anda tidak mempunyai website, Anda kehilangan peluang untuk muncul di halaman pencarian Google. Nah, saya ingin sedikit bicara mengenai pengalaman saya dulu. Pada saat saya pindah ke BSD, mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu, saya lupa. Ya, pagar saya rusak, pagar rumah saya rusak. Ya. Saya bingung carinya gimana. Lalu saya dengan ininya langsung mencari Google. Plus pagar BSD. Muncul tuh. Plus pagar BSD di halaman Google. Pas saya masuk ke halamannya, ternyata halamannya jelek. Halamannya benar-benar sangat sederhana banget ya. Mungkin saya bisa coba share kepada Anda. Dulu saya mencarinya seperti apa. Sebentar. Oke. Misalkan kelas pagar BSD. Ya. Pada saat masuk, ya, kita lihat di sini. Klik. Halamannya jujur jelek halaman ini. Nggak ada gambar, nggak ada apa, nggak ada sesuatu yang fancy-fancy. Desainnya pun bawaan desain dari WordPress. Ya, seadanya lah gitu. Seadanya. Tapi dulu saya bukan yang ini, saya nggak tahu yang mana dulu, bisa lupa. Tapi di sana ada nomor handphonenya. Sini. Saya telepon orang tersebut. Saya bilang bahwa pagar rumah saya rusak, blablabla. Oke, dia akan datang. Dia datang dengan motor yang seadanya, bawa tangki las, dia ngelas pagar. Habis ngelas, saya iseng nanya aja, Pak, di website itu yang bikin Bapak? Dia bilang, enggak, yang bikin bukan saya. Yang bikin itu anak saya, iseng-iseng aja masukin ke internet, gitu sih. Dia nggak tahu itu WordPress. Masukin ke internet aja, masukin sama anak saya. Ternyata dari situ dia mendapatkan banyak orderan. Karena mungkin orang lain nggak kepikiran kalau misalkan tukang las itu bisa di-googlingin gitu. Nah, dari hal tersebut, saya berpikir bahwa kalau misalkan Bapak ini tidak memasang kontennya di internet, mungkin dia kehilangan kesempatan untuk orang-orang yang sedang googling itu mendapatkan jasanya dia seperti itu. Menarik kan? Ya. Hal sesimpel WordPress ini itu bisa mendatangkan profit buat dia. Ya. Ini tukang las. Saya juga dulu pernah waktu pindah rumah, ya, WC saya mampet. Saya sama aja dengan manusia lain. Sedot WC gitu, sedot WC BSD gitu. Dan ada gitu. Ada. Nggak bagus nggak websitenya, biasa-biasa aja gitu websitenya. Menggunakan WordPress, gini, ada kontak dan lain-lain gitu. Ya. Bisnis level sedot WC yang biasanya orang nggak gitu aware, mereka mempunyai website. Mereka mempunyai website ini.
Walaupun dalamnya saya yakin ini nggak orang-orang nggak baca ini, orang paling bacanya nggak sekilas dua kilas lah, gitu. Nggak ada orang yang memperhatikan copywritingnya tukang WC, surat WC. Yang penting itu muncul ininya, nomornya dan bisa dikontak. Ya. Nah, hal yang bisnis yang kadang-kadang disepelekan sama orang atau orang-orang nggak gitu aware, bisa juga ada websitenya, harusnya Anda selaku pelaku bisnis ya, atau orang yang sedang mengelola bisnis menggunakan website ini sebagai salah satu media pemasaran. Jadi beres dari webinar ini harus langsung bikin website. Bikin website itu murah. Bikin website itu gampang. Hilangkan dari kepala Anda bahwa stigma website itu mahal, jutaan rupiah, susah bikinnya. Enggak. Website itu gampang kok. Anda cuma daftar aja ke WordPress atau ke Blogspot atau ke Google Sites atau kemana-kemana, entah banyak ya contoh-contohnya, dan itu biasanya gratis ya. Nah, kalau misalkan Anda mau lebih detail, Anda bisa ikut kelas saya di Fundamental Digital Marketing. Ya, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara membuat website yang bagus untuk bisnis, yang website yang bisa dengan mudah terindeks sama Google, bisa dengan mudah masuk ke halaman pencarian Google yang halaman pertamanya, dan website tersebut sudah dioptimasi secara marketing. Ya, ibaratnya website yang abal-abal kayak tadi aja menghasilkan profit, apalagi website yang sudah didesain untuk marketing, gitu. Sudah dipasangin Facebook Pixel, dipasangin Google Analytics untuk analisa traffic, dipasangin optimizer, dipasangin ini itu sehingga menunjang untuk digunakan sebagai bisnis. Ya, yang kayak tadi bisa ngasihin profit, apalagi website yang mempunyai nilai marketing tinggi. Ya, ntar kalau misalkan Anda ikut kelas saya di Fundamental Digital Marketing, kita akan membahas lebih banyak masalah itu, lebih detail lagi. Ya. Di sini kita cuma punya waktu 15 menit lagi untuk berbicara dan untuk tanya jawabnya. Jadi saya cuma sekilas aja di sini, biar Anda kepengen. Ini namanya tripwire. Ini namanya tripwire, oke? Ya, ini prakteknya seperti ini, oke? Nah, seperti itu adalah konsep pentingnya sebuah website. Nah, terus masuk ke dalam ads di sini. Mas, dari tadi Mas ngomongin konten, menyampaikan konten. Tapi saya sering banget dengar yang namanya ads. Ads itu posisinya di mana dalam marketing journey yang tadi Mas sebutin? Cold, warm, hot. Ads itu di mananya, Mas? Ads itu. Nah, ads itu paling umum digunakan untuk menjangkau cold traffic. Ya, buat Anda yang kemarin ikut webinar saya, pasti Anda sudah mengetahui bahwa Facebook Ads itu sangat sangat powerful ya. Ya, mungkin ada yang sudah menggunakan juga di sini. Tapi waktu minggu kemarin saya sedikit mendemokan kepada Anda bahwa Facebook Ads bisa menjangkau sebuah market segmen yang sangat spesifik. Ibu-ibu punya anak umur 1 tahun yang mempunyai interest terhadap kartun tertentu. Ya, itu adalah sekelumit kecil dari Facebook Ads yang bisa Anda gunakan untuk menjangkau cold market. Jadi, Ads itu digunakan di sini. Ya, Ads itu digunakan untuk menjangkau cold market kita. Terus konten apa yang digunakan? Ya, kita tetap merujuk kepada framework ini. Konten yang digunakan adalah konten-konten value yang sifatnya adalah lead magnet. Ya. Kalau Anda ikut kelas saya, kita akan bicara lebih dalam lagi mengenai gimana cara setup ads yang tepat, cara targeting yang tepat, cara menggunakan tool-tool yang tepat untuk iklan dan lain-lain, sehingga di sini tidak terlalu mahal. Ya, biasanya kalau orang coba, karena kan Facebook Ads itu berbayar, ya udahlah saya masukin duit dulu 100.000, saya cobain dengan 200.000. Bukan masalah duitnya, tapi masalah konfigurasinya. Pada saat mereka cobain duit 100.000, mereka konfigurasi yang asal, mereka nggak mendatangkan pembelian, habis itu menyalahkan Facebook Ads. Facebook Ads nggak guna. Saya tekor di sana. Bukan Facebook Ads yang salah, bukan duitnya yang salah, tapi implementasinya yang salah. Nah, di kelas itu diajarkan dengan baik bagaimana cara targetingnya, bagaimana cara risetnya, bagaimana cara kontennya, cara placementnya, dan lain-lain itu diajarkan ya. Jadi kalau misalkan Anda mau belajar di YouTube pun sangat banyak mentor-mentor yang mengajarkan bagaimana cara menggunakan ads, ya Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, dan lain-lain, itu sangat banyak di YouTube. Misalkan Anda mau mempelajari di YouTube pun bisa. Intinya ada yang namanya ads, ya Anda bisa pelajari dimanapun, tapi kalau Anda pengen masuk ke kelas FDGM saya mengajarkan ini dengan sangat
detail di bagian ads karena saya salah satu penggemar ads juga gitu. Oke. Terus ads juga bisa digunakan di level ini. Jadi selain kita menggunakan ads untuk menjangkau traffic cold kita juga menggunakan ads untuk menjangkau orang-orang yang telah masuk ke dalam warm atau hot audience yang kita sebut sebagai retargeting ads. Ya, retargeting ads ya. Oh, di minggu kemarin juga saya sudah bahas bahwa kalau misalkan Anda masuk ke dalam Tokopedia, lalu Anda add to cart sebuah barang, terus tidak Anda bayar barang tersebut, lalu Anda main Facebook atau Anda main IG, tiba-tiba barang tersebut nongol di timeline Anda. Nah, itu yang disebut sebagai retargeting ads. Ya. Ads yang meretarget kembali orang yang telah melakukan engagement. Atau Anda bisa masuk ke halaman detik.com, lihat ads-nya tuh, loh, kok ads-nya pas banget ya, barang yang tadi saya lihat. Itu namanya adalah retargeting ads. Itu pun menggunakan Facebook ads bisa, Instagram ads bisa, Google ads juga bisa. Nah, caranya seperti apa? Caranya sangat panjang lah. Pokoknya ada yang namanya teknologi ads ini. Anda bisa belajar di YouTube juga seperti itu. Bayar nggak Mas? Bayar. Menggunakan ads semua berbayar. Terus gimana caranya kalau mau gratis? Kalau mau gratis Anda harus bermain dengan organic content. Organic content itu tidak jelek ya, tapi membutuhkan waktu aja. Anda membutuhkan waktu untuk growth di sana. Anda membutuhkan waktu untuk reach dari konten Anda. Kalau misalkan organic content pas diposting hari pertama itu yang ngelihat 10 orang. Hari kedua mungkin 20 orang. Hari ketiga 100 orang. Hari keempat itu turun menjadi 50 sampai hari kesekian reach-nya menjadi kosong karena konten tersebut sudah basi, sudah rotten. Kalau misalkan orang bilang itu rotten factor. Tapi kalau kita menggunakan ads ya, itu konsisten bisa lebih. Cuman hari pertama 100, hari kedua 100, hari ketiga 100 reach-nya. Orang yang diterjangkaunya sampai hari keberapa pun tetap konsisten reach-nya, jangkauannya. Selama kita memasukkan uang ke dalam advertisement tersebut. Tapi kalau uangnya kita stop, kita matikan iklannya, ya udah langsung menjadi 0 reach-nya. Karena untuk jalannya ads itu membutuhkan budget. Ya. Nah ini adalah pilihan Anda aja. Kalau Anda pengen sesuatu yang sifatnya adalah cepat dan konsisten dan terukur, Anda bisa gunakan ads di sana. Tapi kalau Anda pengen sifatnya adalah organik, pengen sesuatu yang sifatnya adalah natural, tidak ada biaya untuk publikasi, Anda gunakan organic content. Jadi Anda publish di Facebook, IG, dan lain-lain, biarkan secara natural konten tersebut menjangkau orang-orang yang lain. Nah, ada plus minusnya. Silakan Anda coba pertimbangkan mana yang bagus, mana yang buruknya. Terus, apakah ini sudah selesai? Ya, tidak. Ini saja tidak cukup dalam marketing. Masih selalu ada ruang untuk improvement. Ya. Nah, dalam marketing itu dikenal 7P. Ya, kadang-kadang ada yang ngomong 4P, ada yang ngomong 7P, tapi intinya adalah hal ini. Jadi kita bisa mempelajari marketing itu dari sisi produk, dari sisi price, dari sisi promotion, dari sisi proses, dari sisi physicalnya, dari sisi people, dari sisi place tempatnya. Nah, hal yang tadi kita bahas panjang lebar ini, bagaimana cara menjangkau orangnya, bagaimana cara mengedukasi mereka, bagaimana cara memindahkan mereka dari cold ke warm, bagaimana cara menjual tripwire, bagaimana cara menawarkan core offer-nya, itu semua masuk ke dalam pilar proses di sini. Proses. Masih ada 6 pilar lagi yang belum dijangkau dengan gambar ini. Sebagai contoh, pilar promotion. Kita belum bicara bagaimana promosinya. Bagaimana cara membuat offer yang menarik. Bagaimana cara mempelajari kebutuhan mereka apa dan kita tawarkan barang apa. Bagaimana cara Facebook Ads di sini. Bagaimana cara Google Ads di sini. Lalu place di sini. Salah satunya contohnya place ya. Bagaimana cara mengoptimasi website, membuat website, menggunakan marketplace, menggunakan sosial media di sini. Lalu produk, bagaimana cara kita melakukan riset produk, bagaimana cara kita pricing, bagaimana cara kita memainkan harga di sana. Dalam artian memainkan secara positif ya, kita berstrategi dengan harga di sini.
Ya, ini adalah marketing sangat luas di sini. Yang baru kita bahas di sini adalah proses, ya, dan masih banyak faktor-faktor marketing lain di sini. Oke, nah segitu dulu materinya. Silahkan bila ada yang mau bertanya kepada saya atau bertanya tentang bisnis Anda pun boleh aja di sini. Anda mau curhat bisnis apa-apa, Mas, saya punya masalah gini 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 di dalam usaha. Ada solusinya nggak, Mas? Ya, coba obrolin aja. Nanti mungkin bisa saya coba bantu untuk menjawabnya. Ya, di sini saya ada pertanyaan satu orang penanya di sini. Coba saya lihat ya. Anthony Angga, ya kenal teman. Anthony Angga. Saya punya pertanyaan, apakah digital marketing bisa ditugaskan dalam branding, apakah digital marketing bisa ditugaskan dalam branding produk dan SEO? Atau perlu tim SEO dan berapa tim lagi? Karena pertanyaan ini ingin tahu workload untuk bagian digital marketing itu mana. Oke, enggak. Jadi gini, enggak, bener. Digital marketing itu luas banget ya. Tidak bisa kita bilang digital marketing itu orang SEO aja. Nggak bisa kita bilang digital marketing itu orang placement saja. Digital marketing itu luas. Jadi kalau Anda ingin membangun tim digital, nah di dalamnya baru ada orang-orang ini. Ya, dalam tim digital biasanya ada digital strategisnya atau orang yang memikirkan konsepnya, orang yang memikirkan strateginya seperti apa. Nah, funnel apa yang mereka akan jalankan, funnelnya seperti apa, spendingnya kayak gimana dan lain-lain. Itu udah digital strategisnya. Executionnya biasanya adalah SEO untuk mereka melakukan research keyword, content writer untuk menindaklanjuti keyword yang telah ditemukan sama SEO-nya, ya, designer untuk membuat desainnya, placement misalkan placement atau biasanya sebagai performance marketernya, orang yang melakukan placement terhadap ads-nya, bisa jadi Facebook Ads, bisa jadi Instagram Ads, bisa jadi Google Ads di sini. Terus ada email marketernya di sana, orang yang mendesain funnel drip, bagaimana cara mengedukasi orang tersebut untuk mendapatkan value-value dari emailnya. Terus ada lagi social media manajernya untuk memanage sosial media, memberikan konten-konten yang engage, melakukan eksplorasi kompetitornya siapa aja, terus melakukan analisis tiru modifikasi dengan konten-konten kompetitor dan lain-lain. Jadi tim digital itu cukup luas ya. Kalau kita membebankan semua semua tugas digital marketing kepada satu orang digital marketer aja, itu mules orangnya, itu resign cepat-cepat orang itu ya, mules, ampun mas, kamera. Jadi nggak bisa kayak gitu ya. Paling nggak kita mempunyai satu orang digital strategis, satu orang desainer, atau punya satu orang yang kerjain konten aja ya, satu orang yang kerjain konten baik itu writing atau desain, satu orang strategis di sini itu minimal banget ya. Soalnya kalau orang yang researchnya dia, orang yang bikin kontennya dia, itu nggak akan kekejar sih gitu. Nah, kalau misalkan mau lebih luas lagi, tadi yang saya bilang ada orang SEO untuk mau research, ada orang yang bikin kontennya, ada orang yang placementnya, ada orang yang manage sosial medianya, jawabin komen, nge-like, nge-share gitu. Jadi itulah timnya. Jadi jangan bebankan kepada satu orang, mules dia ntar. Oke. Next ya. Andina Mega Dwi Cahyani. Selamat malam Kak. Malam juga Andina. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengkonversi follower sosial media menjadi pelanggan? Nah, menarik nih pertanyaan ini Pak Ibu Andina nih. Dan cara mengukur keberhasilan pemasaran dalam sosial media. Oke. Nanti akan kita bahas ini lebih detail di minggu depan ya. Ini sebenarnya materi minggu depan. Dalam marketing, pembeli itu ada dua jenis berdasarkan payment-nya. Berdasarkan cara mereka membayar, itu ada dua jenis. Oke? Customer itu ada dua jenis. Dibagi berdasarkan bagaimana cara mereka membayar. Nah, yang pertama adalah mereka yang membayar menggunakan uang. Fulus, money, ya, cuan, fulus, nah itu. Mereka membayar menggunakan uang. Dan itu hal yang sangat wajar di dalam marketing. Siapa sih orang yang nggak mau dibayar menggunakan uang bisnisnya? Nah, yang kedua, ini yang orang-orang sebenarnya nggak aware. Ada orang-orang di dalam sosial media Anda yang membayar menggunakan atensi atau perhatian.
Jadi mereka membayar menggunakan perhatian. Itu juga customer Anda. Tetapi mereka tidak berkontribusi dalam menyumbangkan uang. Tapi mereka berkontribusi dalam menyumbangkan atensi mereka kepada kita, kepada konten. Ya, siapa tahu pada saat mereka melakukan atensi kepada konten kita, mereka tertarik, mereka share. Dari hasil share mereka kepada teman-teman yang ada orang yang membayar menggunakan uang. Jadi itu dalam mengelola sosial media, tanamkan dalam bisnis, dalam mindset Anda bahwa orang itu ada dua, ada yang bayar menggunakan duit, ada yang bayar menggunakan atensi mereka. Jadi pelanggan itu dua-duanya pelanggan, ya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana cara mengkonversi follower sosial media, maksudnya mengkonversi menjadi pembeli atau uang, ya. Nah, bila Anda mau mengkonversi orang di dalam sosial media Anda, oke, kita kembali ke slide sedikit. Sebentar. Yang mana? Yang ini. Bila mau Anda pengen mengkonversi di dalam sosial media Anda, berarti orang tersebut mempunyai statusnya apa? Ya, betul. Warm. Audiens di dalam sosial media mempunyai status warm. Atau orang tersebut udah hangat. Jangan langsung ditembak pakai barang mahal, tapi gunakanlah tripwire atau barang yang murah dulu. Jebakan Batman-nya adalah barang murah di sini. Jangan langsung tawarkan produk yang mahal. Ya sesekali Anda posting produk mahal, it's okay. Ya, Anda posting produk yang core value-nya nggak apa-apa, karena emang ada aja orang-orang yang langsung lompat ke hot gitu, nggak masalah. Tapi banyaknya adalah enggak. Gunakanlah produk-produk yang sifatnya adalah murah dulu. Ya, misalkan kalau Anda jual parfum yang harganya 400.000, Anda jual sampel yang 5 milinya lah untuk dengan harga 30.000 kayak gitu. Ya, untuk mengkonversi mereka menjadi pembeli dulu. Gunakanlah barang yang harganya murah terlebih dahulu. Oke. Misalkan Anda jual course yang mahal, gunakanlah jual yang course yang singkatnya dulu untuk menarik perhatiannya. Untuk membedakan antara orang ini mau pesan, orang ini membayar. Ya, dengan apa bisa kita gunakan posting di sosial media? Barangnya adalah barang yang sifatnya murah. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya adalah dan cara mengukur keberhasilannya seperti apa? Oke. Keberhasilan dalam sosial media manager, sosial media marketing adalah engagement. Ya, biasanya saya mengukur dengan engagement karena sosial media adalah tempatnya kita engage di situ. Anda bisa mengukur keberhasilan dengan cara melihat matriksnya kayak berapa orang yang komen, berapa orang yang share produk Anda, postingan Anda, bagi berapa orang yang nge-save postingan Anda seperti itu. Jadi Anda mengukurnya di situ ya, untuk sosial media marketing. Next ya, ibu atau bapak Sukrap ini, saya nggak tahu nih, ibu atau bapak Sukrap ini. Halo, saya mau tanya, apakah isu mengenai di setiap marketplace harus banyak buat akun toko? Karena saya merasa toko saya tidak pernah ada masuk orderan di marketplace tersebut. Oke, ibu atau bapak suka ya. Pertama, kalau kita menggunakan banyak akun di marketplace itu boleh-boleh aja silahkan, tapi Anda akan kerepotan dalam manage-nya. Nah, itu adalah black hat marketplace lah. Anda bikin banyak akun, Anda bikin banyak barang di sana, sehingga Anda mendapatkan banyak exposure di sana. Itu silahkan Anda bisa pakai, tapi menurut saya itu cara yang lebih merepotkan sih. Ya. Cara kedua, ya Anda kalau misalkan di marketplace ya, untuk apa ya, untuk menjangkau banyak orang, ya, biasanya saya memperhatikan beberapa hal tersebut. Hal pertama adalah gambar. Gambar itu hal yang sangat krusial di dalam marketplace. Ya, saya share sebentar. Oke, gambar adalah sesuatu yang sangat krusial di marketplace. Misalkan saya mau cari apa ya? Saya mau cari misalkan adalah
Jangan kucing. Pada saat orang melihat pertama kali, yang mereka lihat pertama kali adalah gambar. Ya. Jujur, mereka kan pertama lihat gambar di sini. Jadi kalau gambar Anda sama kayak gambar yang lain, Anda tidak bisa mendapatkan perhatian dari orang-orang. Gitu. Nah, coba kita lihat contoh lain. Ini kalau kasih ya. Kalau Anda menggunakan gambar yang nggak gitu bagus, atau gambar dari Google, hasil Anda cropping internet, yang terjadi adalah orang-orang melihat barang Anda tuh ya sama aja dengan barang yang lain gitu jadinya. Jadi kalau Anda menggunakan gambar sendiri yang original, yang bagus, orang akan, wow, gambarnya beda. Dia akan lihat gambar ini sebelum dia lihat harganya. Ya. Hal yang kedua adalah rating di sini. Orang cenderung mau bertransaksi kepada seller yang sudah mempunyai rating. Karena rating itu mencerminkan kepuasan dari customer lain. Efek ketok tular lah kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa. Ketok tular itu orang yang sudah punya banyak pelanggan itu cenderung lebih mendatangkan pelanggan lagi. Karena itu Anda harus sebanyak-banyaknya mendapatkan bintang ini. Gimana caranya? Mas, kan kalau bintang itu harus orang-orang yang beli dulu. Sedangkan saya kan mesti cari orang beli. Anda bisa mendapatkan bintang ini dengan cara Anda menjual kepada teman-teman dekat Anda terlebih dahulu. Atau menjual kepada saudara-saudara Anda terlebih dahulu. Dengan harga yang, ya bisa bilang harga yang murah dulu lah. Gitu. Karena tujuan Anda bukan untuk mendapatkan profit pada awal-awal. Kamu mendapatkan rating, mendapatkan komen, mendapatkan feedback yang bagus-bagus di sini. Oke, jadi gunakanlah sistem yang telah disediakan, gambar yang bagus, rating, baru Anda pikirin harganya. Harga pun Anda pikirkan setelah Anda bagus ini, apa namanya, gambarnya bagus, baru Anda cari harga yang kompetitifnya berapa, seperti itu. Oke, nah kalau misalkan Anda menggunakan Tokopedia, ada juga yang namanya fitur Top Ads, ya. Anda bisa gunakan fitur Top Ads ini untuk menjangkau lebih banyak orang. Karena kalau kita menggunakan Top Ads, Tokopedia akan merekomendasikan barang kita kepada orang-orang. Jadi kita akan mendapatkan lebih banyak exposure di sana. Ya, kalau Anda menggunakan Shopee juga, kalau nggak salah ada Shopee Ads deh. Nah, kalau nggak salah semua marketplace ada deh ads, platform ads-nya. Jadi gunakanlah ads di dalam toko tersebut. Ya gimana mau ads, orang yang beli aja nggak ada, ya gitu. Kalau ads itu kita ibaratkan sebagai investasi di dalam marketplace, ya. Kita nge-ads itu ibaratkan investasi. Kalau misalkan pelanggan kita puas dengan barang kita, pada saat mereka membeli lagi, itu mereka udah percaya sama kita, mereka beli lagi di situ. Itu sebagai sebuah investasi, ya, ads itu. Nah, semua dengan bintang tadi, dengan rating itu juga investasi di sana. Jadi gunakanlah ads juga di sana, ya. Atau Anda juga bisa menggunakan cara lain. Anda jual barang Anda di marketplace, tapi Anda promosinya menggunakan Instagram. Sangat banyak loh sekarang kayak gitu. Jadi orang mengelola Instagramnya dengan sangat bagus, terus link di dalam Instagram itu adalah link ke marketplace. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa semua traffic itu datang dari marketplace itu sendiri. Enggak. Traffic itu bisa datang dari hal lain, seperti dari Instagram, atau bahkan Anda bisa menggunakan Facebook Ads. Anda arahkan kepada marketplace, itu juga bisa. Begitu. Jadi banyak cara sih untuk menaikkan marketplace itu. Ya. Juga kalau saya bahas juga sih di FDGM untuk research produk dan lain-lain. Oke, ada tanya lagi? Oke, Mas, kalau misalnya gitu, aku mau nanya nih. Boleh. Oh, Ana yang nanya, oke. Iya. Tadi kan ada yang sempat bahas nih, kalau misalnya cara ngerubah followers jadi pembeli ya, yang ngeluarin uang. Tapi kalau misalnya cara naikin followers itu sendiri, gimana sih, Mas? Soalnya kayak ada nih beberapa toko yang kontennya udah bagus-bagus banget, tapi susah banget nyari followersnya, apalagi untuk nyari pembeli gitu. Oke, kalau kita bicara masalah follower, berarti kita bicara masalah manusia di sini, ya. Ana kalau ngelihat sebuah konten dan konten yang nggak Ana suka, di follow nggak? Enggak. Oh, mungkin nggak cocok. Tapi ada masalahnya sama ini nggak sih, Mas? Produknya mungkin kurang menarik. Nanti dulu, masalah produk kita bicara masalah konten dulu. Kalau misalkan Anda melihat sebuah konten dan Anda suka sama kontennya,
ya. Anda ngapain? Ngikutin biasanya. Biasanya kita masuk ke dalam profilnya. Kalau kita lihat konten yang lain itu menarik, kita akan follow akun tersebut. Nah, ini kita belum bicara masalah produk ya, kita bicara masalah manusia dan konten ini. Nah, jadi kalau kita ingin follower kita banyak, viewer kita banyak, kuncinya paling pertama adalah di konten. Nah, kita kadang-kadang kebalik. Mas, konten saya udah bagus kok. Kontennya yang bagus, apa desainnya yang bagus? Oke. Berbeda ya? Desain adalah bagian dari konten. Konten itu keseluruhan. Ya. Ini adalah konten. Webinarnya adalah konten. Desainnya bagus nggak gambarnya? Enggak. Karena webinar ini memang didesain bukan untuk desain. Kadang-kadang seperti itu. Desainnya udah bagus kok. Ini bagus buat kamu atau buat pelanggan kamu. Pernah lihat nggak anak sebuah Instagram ya, yang 9 gridnya itu gambarnya nyambung kayak naga itu gambarnya muter-muter gitu. Ini bagus banget gambarnya. Ini bagus buat kamu apa buat pelanggan kamu? Coba kalau pelanggan kamu dapat pantatnya naga, apa ini kontennya? Nggak masuk akal gitu kan? Cuma dapat ujungnya aja, apa masuk akal? Kita berbicara dari sisi itu. Jadi buatlah konten yang menarik untuk mereka, bukan desain yang menarik ya. Desain menarik itu jelas, tapi konten di sini ada keterikatan di sana, ada korelasi di sana, sesuatu yang mempunyai value di sana, itu adalah sebuah konten. Dan itu kalau misalkan orang melihat masuk ke dalam profil, dan di dalam profil itu ternyata ada banyak value konten lain, itu mereka akan follow seperti itu. Nah, itu dari sisi manusia dan konten ya. Nah, tetapi konten yang bagus itu bisa jadi tidak mempunyai banyak reach ya. Bisa juga konten yang bagus tuh yang lihat sedikit. Kenapa? Karena Instagram mempunyai sebuah algoritma di mana kalau kita menyebarkan konten, kita membuat konten dan konten kita disebarkan ke 1% dari follower kita dan follower kita tidak melakukan engage, Instagram akan berpikir bahwa konten tersebut tidak menarik bagi follower kita dan mereka akan menyetop di sana, menyebarkan kepada follower yang lainnya. Nah, untuk mengakali hal tersebut, kalau saya di sini dalam bisnis, saya sediakan budget untuk ads di sini. Saya merasa perlu. Kenapa? Karena content writer saya udah capek banget untuk bikin konten tersebut. Dia udah research market, dia sudah research konten. Desainer pun nggak murah untuk membuat sebuah konten. Kalau konten yang dilihat sedikit, itu mereka pasti akan sakit hati gitu ya. Maka itu konten yang sudah menurut saya bagus dan saya sudah buat sesuai researchnya, itu saya pakaikan ads di sana agar konten tersebut lebih banyak orang yang melihat. Tentunya ads-nya itu harus kita konfigurasi dengan baik. Harus kita arahkan kepada orang yang mempunyai ketertarikan. Saya membuat ads katakanlah tanaman hias. Kontennya saya buat dengan foto profesional, dengan konten writer yang sudah cukup bagus, mempunyai banyak value. Tapi kalau pas saya menggunakan ads dan saya sebarkan kepada orang yang nggak suka tanaman hias, mereka nggak akan engage. Kita harus sebarkan konten tersebut kepada orang yang mempunyai relevansi tinggi kepada kontennya. Jadi mereka engage, like, share, love, save, dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau ingin banyak follower, pertama adalah konten. Ya. Kedua adalah Anda gunakanlah advertisement. Ya, advertisement sebenarnya untuk pengganti kalau misalkan konten kita nggak viral sih gitu aja. Tapi kalau konten Anda pada saat bikin dan viral, itu Anda mendapatkan bonus. Nggak usah nge-ads pun, Anda udah dapat banyak exposure di sana. Gitu, jadinya, pertanyaannya. Jawabannya saya. Ya. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Tentang sosial media, tentang apa? Sebelum closing? Seputar digital marketing. Aku lagi deh, Mas. Boleh. Kalau misalnya yang tadi Mas sempat jelasin retarget itu, Mas, misalnya nih yang kayak tadi Mas sempat jelasin, misalnya nih di Shopee lagi ngeliatin baju bayi umpamanya, terus tapi tiba-tiba nanti muncul di Instagram baju-baju bayi segala macam. Itu tuh emang karena ads-nya ya? Betul. Atau emang sistemnya atau seperti apa, Mas? Jadi gini. Soalnya kadang kayak kepikiran kok tiba-tiba udah muncul aja nih di feed segala macam. Ya benar. Jadi itu sebenarnya ada dua hal yang terjadi di sana ya. Pada saat kita melihat baju bayi, ya entah itu dimanapun di sosial media atau di internet atau di blog dan mana-mana, sistem ads atau ads engine itu men-tag kita, ngasih tag kepada kita bahwa Ana suka baju bayi. Pada saat kita melihat konten-konten seputar katakanlah alat olahraga, kita melakukan tab, Facebook akan berpikir bahwa Ana mempunyai interest terhadap alat olahraga. Nah, itu pertama, tag gitu.
Kedua, pas Anda masuk dalam iklannya, baca lihat add to cart dan nggak bayar, atau nggak cuma add to cart, cuma lihat aja, Anda telah detect bahwa Anda masuk ke dalam sebuah konten dengan barangnya adalah baju bayi, gitu. Dengan tipe gambarnya adalah Spider-Man. Nah, pada saat Anda kembali ke Facebook atau ke IG, ya, iklan yang disuguhkan menjadi banyakkan iklan baju bayi karena Anda telah detect mempunyai interest terhadap baju bayi. Dan berikutnya, bila advertiser tersebut menggunakan retargeting, Anda akan dikejar sama iklan retarget karena Anda sudah pernah mengunjungi halaman tersebut. Itu namanya Facebook Pixel misalnya. Jadi dua hal yang terjadi di sini. Ini pembahasan cukup menarik dan cukup detail sih di FDGM. Jadi silakan kalau misalkan Anda mau belajar lebih lanjut lagi mengenai pixel, retargeting, dan lain-lain, Anda bisa ikuti kelas saya. Karena menurut research ya, 80% itu transaksi terjadi karena orang itu sudah melihat barangnya berkali-kali. Jarang banget. Iya. Cuma 20% itu lihat barang sekali, beli itu cuma 20%. Jadi akhirnya kepikiran terus kan? Kepikiran terus gitu kan. Iya. Kan. Jadi pada saat ini, lihat lagi, baru beli. Kayak gitu. Jadi kalau Anda tidak menggunakan strategi retargeting ini untuk barang Anda kehilangan kesempatan 80% yang lain sih untuk melakukan closing di sini. Oke, kayak lumayan kejawab ya Mas ya. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain nih, mungkin misalnya masih ada yang ingin ditanyakan ya, bisa langsung di kolom Q&A. Tapi sebelum itu, chatting, ada nggak di chatting? Iya, tapi sebelum itu Ana mau share beberapa hal nih mengenai next event kita yang ada di Hacktivate yang bisa diikuti sama teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya mau nanya langsung ke kolom Q&A aja ya. Nah, next event kita ada nih masih sama Technical Workshop Series yang ketiga. Kalau yang sekarang kan series kedua nih. Ini series ketiga yang bahasanya mengenai inbound marketing versus outbound marketing itu sendiri. Tadi sempat disinggung juga sama Mas Adit kalau misalnya ada beberapa penjelasan yang ditanyain sama teman-teman tuh bisa dibahas lebih detail di series ketiga ini. Nah, bedanya kalau misalnya hari ini seriesnya malam ya, karena untuk series selanjutnya itu tanggal 15 April hari Kamis udah masuk bulan Ramadan. Jadi kita acaranya jam 3 sampai jam setengah 4 sore. Nah, buat teman-teman bisa langsung RSVP-nya di foto biar nggak ketinggalan atau bisa langsung ke loket.com buat daftar dan join untuk acara ini. Ya. Selanjutnya nih, yang paling ditunggu ya pastinya yang namanya diskon dan cuan adalah kesukaan teman-teman semua pastinya. Ini ada special price kelas fundamental digital marketing yang awalnya 9 juta, terus ada special diskon jadi 1.500.000, jadinya 7.500.000. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa langsung di-scan QR code-nya atau link yang ada di bawah, di foto aja biar nggak ketinggalan ya. Dan di-share ke teman-teman semua, diajakin teman-temannya sambil ngisi waktu selama bulan Ramadan, ikut kelas juga biar makin pintar. Nah, dan ini hanya berlaku untuk kelas di bulan April aja. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Selanjutnya nih, buat teman-teman, langsung gabung ke grup Telegram Belajar Digital Marketing, yang mana misalnya pengen tahu lebih lanjut mengenai informasi seputar teknologi dan digital marketing, diskusi problem solving, event yang berlangsung, update dari Hacktiv, dan nambah networking juga, bisa langsung di-scan QR code-nya atau link yang ada di bawah, boleh langsung di-foto ya, buat langsung nanti join ke grup Telegram yang ada. Oke, masih ada nggak nih Mas yang nanya? Oh, ada satu nih Mas. Ada satu nih. Ada satu. Satu nih. Oke, Antoni enggak? Iya, masih dari Mas Antoni. Ya, enggak ini. Halo Kang Adit, mau tanya benchmark kalau dia seorang digital marketing itu apa? Oke, ini menarik juga karena banyak orang yang bilang bahwa mencari digital marketing itu digital marketer ya, bukan digital marketer itu gampang-gampang susah karena orang-orang pada bilang saya bisa ini, saya bisa itu, tapi pada saat pelaksanaannya mereka nggak bisa. Kalau saya sih biasanya gampangnya gini aja. Kita lihat langsung ke studi kasusnya ya. Dia sudah pernah menghandle kasus apa? Mungkin di campaign sebelumnya atau di perusahaan sebelumnya kita lihat dia telah pernah menghandle campaign apa, masalah yang terjadi apa saja dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya. Nah, di sana kita sudah bisa menilai level dari digital marketer tersebut. Kalau dia biasanya sudah bisa menangani masalah tersebut, sudah bisa merubah strategi di tengah-tengah campaign, itu biasanya dia udah level strategis. Tapi kalau dia berhasil gagal, jalin aja dulu, berarti itu masih di level executioner. Jadi tergantung Anda, Mas Angga itu mau carinya di level apa, Angga ya. Kalau mau level sampai strategis, berarti ya
Anda pelajari dulu marketing campaign dia sebelumnya, terus Angga buat aja studi kasus gitu ya, buat kayak kasus sederhana ya untuk simulasi gitu. Oh, saya mempunyai kasus gini gini gini. Sebagai marketing, kamu gimana cara menyelesaikan masalah ini? Gitu. Ntar pembicaraan tersebut kelihatan lah levelnya dia di level apa. Ya, wawasan sampai mana itu kelihatan. Begitu sih caranya. Ya, kalau untuk matriks angka saya nggak gitu merekomendasikan, karena angka itu ini kan digital strategis adalah levelnya level kreatif ya, levelnya nggak bisa kita mengukur dengan angka gitu. Oke, ini adalah dari Sukrab. Apakah kita harus mempelajari algoritma dari setiap platform marketplace tersebut? Bagaimana caranya? Karena yang saya pernah dengar, marketplace mempunyai algoritma yang berbeda. Betul, setiap marketplace mempunyai algoritma berbeda, tapi saya jarang mengajarkan orang untuk mempelajari algoritmanya, karena itu adalah ilmu black box ya. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, kita nggak tahu. Tapi kita pelajari sisi manusianya aja. Pelajari sisi behavior dari market tersebut seperti apa. Ya, jarang untuk pelajari algoritma dari marketplace Tokopedia. Ya itu kan berubah-ubah. Kalau misalkan algoritma berubah, kita harus belajar lagi ulang semua. Tapi kalau kita belajarin marketnya, kita belajarin manusianya, mau gimana pun algoritmanya ya nggak berubah lah gitu. Kan algoritma berubah itu gini, untuk masuk ke dalam halaman feature Tokopedia, Anda harus membutuhkan pembelian sekian ratus pembelian. Langsung Anda ngejar pembelian sampai sekian ratus. Pokoknya besoknya berubah menjadi sekian ribu. Ya, jadinya obsolete kan ilmu tersebut. Tapi kalau Anda pelajari bagaimana cara pelajari marketnya, bagaimana behavior pasarnya, algoritma mau berubah kayak gimana pun, Anda udah kepegang gitu ilmunya. Jadi saran dari saya adalah pelajari pasarnya, pelajari orangnya, pelajari produknya, pelajari kompetisi harganya, pelajari benefit-benefitnya, pelajari bagaimana cara membuat copywriting yang bagusnya, membuat offer yang bagusnya kayak gimana. Karena kalau itu yang bagus ya itu ngikut sih semuanya. Ini kayaknya cukup sampai sini dulu, Ana. Oke, nah sekalian nih karena udah pas ya ada 3 penanya ya pada malam hari ini, yaitu Antoni Angga, Andina Mega Dwi Cahyani, sama Subscribe. Bisa langsung emailnya diketik di kolom chat karena dapat hadiah free course kode by Hacktivate. Dan langsung bakal langsung bakal dikirimkan ke email. Jadi langsung aja di kolom chat diketik emailnya biar bisa langsung dihubungi sama admin dari Hacktiv gitu ya. Nah, berarti yang tadi udah jadi pertanyaan penutup kita pada malam hari ini ya, Mas ya. Saya kasih link di chat buat Anda yang mau ikutan grup Telegramnya, itu silahkan masuk ke dalam grup Telegram tersebut gratis ya, walaupun itu adalah Anda tahu sendiri itu adalah tripwire. Yeah. Tapi sangat banyak value di dalam sana yang bisa kita share di sana. Dan juga kalau misalkan Anda punya masalah-masalah dalam marketing, punya masalah dalam pengembangan bisnis, Anda juga bisa curhat di dalam grup tersebut. Nanti saya akan sudah mungkin akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Iya, jadi bisa sharing-sharing di sana juga ya Mas, secara nggak langsung. Ya bisa, boleh. Oke, ini udah pada ngirim emailnya. Nah, secara nggak langsung tadi pertanyaan terakhir dari acara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Adit udah sharing-sharing informasi mengenai topik digital marketing pada malam hari ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya untuk langsung join ke series ketiga, karena tanggung banget kalau misalnya ikut cuma sampai kedua aja, biar ilmunya mengenai digital marketing makin banyak. Dan bisa langsung daftar kelas fundamental tadi yang udah kita share ya. Nah, terima kasih banyak Mas Adi, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah nemenin Ana pada malam hari ini. Sampai jumpa di series ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.